Besar harapan kita, dengan adanya jabatan fungsional penyuluh ini, kita bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, dan kita juga bisa meningkatkan pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Hai kawan pajak, selamat datang, selamat bergabung di podcast Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Jajak Podcast, Jawara, Jakarta Barat, edisi kedua. Teman-teman yang berbahagia, di edisi kedua Jajak Podcast kita ini bersama saya Muhammad Maidin Dan saya Dian Catmiko Adi. Saya Herman Setiawan. Teman-teman, di Jajak Podcast kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang ada jabatan baru nih teman-teman yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jabatan apa tuh, Mas? Namanya Mas adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak, Mas. Di mana nantinya jabatan ini akan ada tuh di setiap unit yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Baik di kantor pusatnya, di kantor wilayahnya, maupun di KPP unit-unit terkait, Mas. Wah, pastinya nih, teman-teman wajib pajak pada belum tahu nih terkait tugas dan fungsinya. Benar sekali, Mas. Oleh karena itu, Mas, di kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah mengundang langsung nih, Mas, ahlinya. Bersama kita saat ini, teman-teman, ada Pak Herman Setiawan selaku fungsional penyuluh pajak Madya yang ada di Kanwil DJP Jakarta Barat nih. Kita boleh mintakan pendapatnya nih Pak Herman tentang jabatan baru ini, Pak. Oke, baik teman-teman Jawara. Jadi jabatan fungsional penyuluh pajak itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 dan saat ini sudah diimplementasikan di Direktorat Jenderal Pajak mulai 6 April tahun 2021. Wah, ternyata baru nih Pak ya, 6 April 2021. Benar-benar jabatan yang masih baru sekali, Pak. Teman-teman pasti penasaran nih. Boleh minta tolong kita dijabarin nih, Pak. Apa saja sih yang menjadi nanti tugasnya fungsional penyuluh pajak ini, apa fungsinya apa gitu, Pak. Jadi jabatan fungsional penyuluh pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak. Berarti macam-macam nih Pak tugasnya terkait penyuluhan. Benar sekali, tapi tidak hanya penyuluhan pajak saja yang kita lakukan. Selain itu juga kita melakukan penegasan atas permohonan penegasan dari wajib pajak, dan untuk teman-teman di kantor pelayanan pajak itu melakukan kegiatan penyelesaian administrasi perpajakan. Nah, untuk jenis-jenis dari penyuluhannya itu sendiri Pak, ada apa saja Pak? Nah, penyuluhan yang kita lakukan secara umum ada empat jenis. Yang pertama adalah penyuluhan langsung tatap muka. Jadi seperti penyuluhan-penyuluhan yang sering kita lakukan pada masa dahulu. Jadi dalam satu ruangan mungkin ada audien, ada narasumber, tatap muka, ada dialog. Namun karena kondisi pandemi pada saat ini, kita akan melakukannya dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kemudian yang kedua, penyuluhan yang kita lakukan melalui media sosial. Jadi seperti contohnya live IG, Instagram, kemudian kita juga bisa live di YouTube, kita bisa bikin podcast di YouTube ataupun di sarana podcast yang lain, kalau sekarang ada di Apple. Kemudian yang ketiga kita bisa bikin live juga di YouTube, ataupun nanti kita bikin postingan di Twitter. Tadi dikatakan juga ada penyelesaian administrasi perpajakan ya Pak? Itu apa aja Pak ya? Kalau untuk penyelesaian administrasi perpajakan yang dilaksanakan teman-teman di kantor pelayanan pajak, jadi itu meliputi penyelesaian administrasi atas permohonan pemindah bukuan, kemudian penyelesaian administrasi atas permohonan surat keterangan bebas baik PPh maupun PPN, kemudian penyelesaian permohonan pengembalian lebih bayar. Wah, bagaimana teman-teman? Dari penjelasan Pak Herman tadi sudah tergambar nih ya teman-teman, bagaimana yang namanya jabatan baru itu fungsional penyuluh pajak itu ternyata banyak sekali ya Pak ya tugas dan fungsinya. Selain itu, di mana jabatan ini juga ada di setiap unit di Direktorat Jenderal Pajak, begitu ya Pak ya? Nah, satu pertanyaan ini mungkin Mas Maidin, kira-kira bagaimana caranya pihak lain atau wajib pajak jika ingin menghubungi para fungsional penyuluh pajak ini, Mas Maidin? Nah, begini Mas. Jadi teman-teman, para fungsional penyuluh pajak ini untuk di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak sendiri, fungsional penyuluh pajak ini ada di bawah Direktur P2 Humas.
Untuk di kantor wilayahnya berada di bawah bidang P2 Humas. Sementara untuk di KPP, para fungsional penyuluh pajak akan berada di seksi pelayanan, begitu Mas. Siap Mas Maidin. Berarti dengan adanya jabatan baru ini semoga bisa memberi manfaat yang lebih bagus, lebih baik bagi masyarakat pada umumnya, Direktorat Jenderal Pajak, dan terutama bagi wajib pajak. Ya Pak Iman. Ya, besar harapan kita dengan adanya jabatan fungsional penyuluh ini, kita bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, dan kita juga bisa meningkatkan pengetahuan atau pemahaman dari masyarakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Amin, benar sekali Pak dan Mas Miko nih. Berarti dengan adanya jabatan baru ini kita harapkan ke depannya Indonesia ini tingkat kepatuhannya ya Pak nanti akan semakin tinggi, kemudian pemahaman masyarakatnya juga akan semakin baik tentang pajak dengan diadakannya penyuluhan yang efektif dan efisien oleh para fungsional penyuluh pajak. Bukan begitu ya Bapak Ibu? Dan demikian teman-teman, di acara kali ini kita juga memberi kesempatan nih pada teman-teman jika ingin ada materi perpajakan yang ingin kita bahas di podcastnya Kanwil DJP Jakarta Barat, teman-teman dipersilakan untuk menyampaikannya di kolom komentar ya teman-teman. Kawan pajak, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya. Jajak Podcast Jawara, Jakarta Barat. Terima kasih.